tidak sampai sempat berpikir kenapa tidak saya saja dengan Sadar diri. sadar diri, mending ikhlaskan saja. Jadi sekarang mantan ini dulu ini sudah bahagia dengan yang Ya, alhamdulillah bahagia. alhamdulillah bahagia. Sempat pernah ketemu? Oke, baik. Kembali lagi di podcast Millennial Entrepreneur Community. Bersama saya, Bung Andi dan Gafar. Oke. Hari ini, kesempatan kali ini kita mau wawancara salah satu anak muda. Ya, dari mana? Kumiwin. Asal Dolago. Rigi Dolago ya, yang ada jembatan Iya. Penolele 2 itu ya. ya itu yang ada. Ada biasanya kan begini, orang Dolago bilang jembatan itu sebagai tanda bahwa di situ itu bagaimana bahasanya? Yang membuat Parigi terkenal itu Dolago itu sebenarnya. Adakah kisah-kisah itu bisa diceritakan dulu? Tidak juga sih, cuman kan itu kan dulu sempat putus. Dulu kan jembatannya cuman jembatan biasa. Putus ya? Kayak cinta begitu ya? Ya. Terus banjir bandang lalu. Jembatan karena modelnya mau sama jembatan Penolele Palu. Jadi orang bilang di sana itu jembatan Penolele 2. Oke. Nah, saya mau tanya dulu ini. Asal mulanya seorang Gafar ini, toh? Asli bapak dan mama ini dari mana aslinya? Apa aslinya Tojo Una-Una. Oke, Tojo Una-Una. Kalau mama Poso, Desa Tokorondo. Desa Tokorondo ya. Oh, belum masuk kota ya? Ya, belum. Nah, kenapa bisa bapak sama ibu ini bisa ketemu, akhirnya menghasilkan seorang anak yang bernama Gafar ini? Jadi itu saya cuman ini juga dengar cerita. Katanya dulu itu kerusuhan Poso. Jadi mamaku mengungsi di Dolago. Oke. Terus di situ juga kejadian gempa kan di Gunung meletus ya. Gunung meletus. Tahun 83 84. Setauku begitu, cuman pas mengungsi aku kan ke Ampana dulu, baru tahu kenapa bisa di Dolago bisa bapakku. ketemu. Ya. Saya pikir waktu kerusuhan itu kamu yang menyelamatkan mamamu. Nah, akhirnya jadilah buing cinta sudah di situ toh? Tidak kayaknya. Tidak ya. Nah, akhirnya menetap sudah di Dolago ini. Iya. Kalau Gafar ini anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Berarti cuma 2 saja ya. Nah, sekarang ini aktivitasnya apa kalau untuk sekarang? Sekarang Kuliah. Iya. Kuliah saja atau bagaimana? Ada ini juga. Join di ini apa? Mac. Oh, ada ikut Mac ya. Iya. Nah, saya boleh bertanya nih, Gafar. Kenapa mau ikut komunitas Mac ini? Jadi dulu itu saya kan ini belum kenal Mac itu gimana, Mac itu apa. Terus saya punya senior yang kuliah di Palu. Kebetulan dia itu senior dulu di sekolah. Oh, senior. Iya. Dia yang menjerumuskan ini ceritanya ini. Saya ke Palu niatnya cari kerja. Kuliahnya juga masih online. Cari kerja. Jadi sempat kerja. Iya, sempat. Kerja di mana kemarin? Di penginapan Amanda. Melayani orang di situ ya. Banyak juga yang didapat hubungan tidak suami istri di situ menginap ada. Ada juga ya. Kalau dokter Anu bilang, Dokter Boyke bilang 54% pasti toh. Ya kalau itu kurang tahu dari orangnya masing-masing. Oke. Kalau kau tidak ya? Iya. Alhamdulillah tidak. Nah, terus coba. Jadi pas saya naik ke Palu, saya itu ketemu ini seniorku. Terus dia tawarkan, dia bilang, kau kan ini cari kerja, ini kau join di sini organisasi ini punya peluang usaha untuk kau biar kau bisa kuliah sambil kerja dan jadi saya tanya
komunitas apa? Dia bilang ada, kalau mau datang saja kemari. Dikasih tahu alamatnya. Jadi saya bilang iya, tunggu dulu saya cari kerja dulu. Dia bilang oh iya, ada, langsung datang kemari saya coba cari. Kebetulan di situ sudah hari kelima saya di Palu, dan selama 5 hari itu ya saya tidak punya tempat tinggal dan saya terlantar gitu. jadi kayak gembel ya. Kan itu selama 5 malam itu saya cuma nongkrong sama temanku di Pantai Talise. Jadi nanti subuh baru pulang ke sama kakaknya, soalnya kan kakaknya cewek, jadi tidak enak tuh begitu. Jadi kalau selama 5 hari itu tidurnya bagaimana? Begitu, cerita saja di Pantai Talise, nanti subuh baru pulang. nanti siang bertidur. Iya, nanti siang bertidur. 5 hari. Kebetulan hari itu hari terakhir. Malamnya sebelum hari terakhir, malamnya saya datang. Pas di sini juga ada kegiatan di base campnya. Base camp. Saya ikut. Dan di situ saya belum dapat kerja, cuman sudah lamar ke sana kemari. Sudah berapa tempat yang coba dilamar? Banyak ya? Iya, kalau dihitung itu ada berapa itu? 7 ya? Iya. Itu bagaimana? Pas melamar ditolak atau bagaimana? Ada kisah-kisahnya di situ? Ya, itu kan namanya lamar kerja, pasti dibilang tunggu panggilannya. Pas selesai dari meeting make, saya bilang sama teman, besok pulang saja. Kalau memang ada panggilan baru naik ulang. Oh, dekat juga. Pulang ke mana? Pulang ke Parigi. Oh, pulang ke Parigi. Iya. Kalau memang ada panggilan baru naik ulang. Tuh dekat juga Parigi Palu. Jadi pas besoknya siang sudah pulang. Pas di Wentira dapat telepon dari penginapan Amanda. Kenapa pas di Wentira baru dapat telepon? Mungkin rezekinya nanti di Wentira. bukan penginapan di Wentira yang menghubung ya. Apa biasa kan banyak kejadian kayak begitu toh? Iya juga. Pas sampai di Wentira. Pas sampai di Wentira dapat telepon dari hotel, dari penginapan Amanda. Iya. Terus dia suruh datang malamnya. Malam bisa datang interview. Oh iya bisa. Jadi tidak sampai di Parigi. Tidak sampai di Parigi, temanku terus pas sepupuku ke Palu. Jadi saya bilang, "Oh yuk ketemu di jalan." Jadi transit sudah di sini. Transit. Memang lumayan jauh ini perjalanan Parigi ke Palu sampai transit. Cuman temanku tidak berani, dia bawa motor sendiri di gunung. Jadi saya bilang, "Oh iya, terus dulu kita nanti kalau ketemu sepupuku, kau terus saya singgah." Dia bilang, "Oh iya begini Jo, kalau ketemu sepupumu, antar dulu saya ke Toboli." Saling, ya terserah Jo. Sudah datang sepupuku, kita ketemunya itu belum jauh dari situ, masih komplek Wentira lah. Terus saya sama sepupuku antar dulu dia. Malam ini ceritanya? Tidak, siang ya? Iya. Iya, kompleks. Ini kompleks Wentira ini di blok berapa, kecamatan apa, provinsi apa toh? Habis itu ketemu sepupuku, saya antar dia sampai di ini kan di kilo 11 itu kalau tidak salah ada penjual. Oke. Sampai di situ baru dia pulang. Terus saya dan sepupuku balik ulang ke Palu. Berarti memang betul-betul cuman pulang balik saja di kompleks Wentira ini ya. Cuman begitu saja di situ. Sampai di sini sudah malamnya interview ke sana, alhamdulillah diterima. Iya. Okay. Jadi kerjanya di situ apa semua yang dikerjakan di merangkum sebenarnya, bersih-bersih kamar, selesai bersih-bersih kamar, gantian sama teman jadi resepsionis. Di mana itu tempat? Jalan Tanjung Manimbaya. Oke. Kalau senang dengan tidak senangnya di kerja di penginapan itu apa? Boleh kau cerita dulu? Kalau senangnya yang pertama ini ya, bosnya baik. Terima uangnya. Terima gaji. Ya, memang bosnya baik. Saya akui bosnya baik. Terus teman juga di dalam yang baru kenal cepat akur. Ya, orang di dalam juga baik-baik. Itu sih kalau buruknya. Tidak usah lah. Sebenarnya kalau bos baik, sebenarnya Gafar harus minta satu kamar.
Kan dia baik. Pas dia baik jadi minta memang satu kamar untuk saya ya. Kalau saya kan merantau di Palu, jadi siapkan satu kamar. Kemarin sempat di ini kan ditawarkan tinggal di dalam. Cuman saya pikir, Tidak bebas ya, apalagi kan anak muda toh. Iya. Anak muda harus bebas toh. Itulah kisah singkat ya, Ya. sampai bisa kerja. Berapa lama bertahan kerja di penginapan Cuman itu? 1 bulan. Terus ditawari ini. Kayaknya sudah. Iya. Kenapa lebih berpikir ikut komunitas MEK ketimbang jadi penginapan? Jadi kan begini, saya juga sementara kuliah. Saya sudah rasakan bagaimana kerja. Harus bangun pagi, pulang sore. Sementara kuliah juga butuh waktu itu, Butuh pagi waktu, sampai siang. Jadi membagi waktunya Iya. kayaknya agak susah ya. Susah sekali karena kita harus ini kayaknya harus memilih antara kuliah atau kerja. Karena kalau dijalani dua-duanya kayaknya ada salah satunya yang rusak. Yang rusak. Iya. Kira-kira kalau Gafar mau mengorbankan apa? Saya Kuliah atau kerja ini? Kalau disuruh memilih dalam kondisi seperti itu, ya kalau bisa dua-dua dijalani kenapa tidak kan? Cuman maksudnya ada toh pengorbanan Iya. di situ yang dikorbankan. Iya. Kira-kira kalau mau mengorbankan kuliah atau kerjanya yang dikorbankan? Ya sudah jelas saya korbankan kerja demi kuliah. Oke, sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau mengorbankan kerja berarti siap-siap di PHK toh? Iya. Itu resikonya kan? Oke, berarti memang banyak kan anak muda juga yang datang merantau ke Palu mungkin sudah disediakan tempat tinggal, Iya. sudah disediakan ini, betul-betul memang di Palu ini siap lah Iya. untuk kuliah toh. Tapi kalau Gafar ini tidak ya, memang Beda. betul-betul tidak mengharapkan orang tua ya. Iya. Kenapa tidak mau mengharapkan orang tua? Soalnya begini, saya dulu sekolah mungkin banyak salah tentang sekolahku. Maksudnya Mungkin- banyak salah itu bagaimana? tidak betul di sekolah Ya, dulu. ya salah. Biasa. Kenapa bisa bilang tidak betul? Maksudnya waktu sekolah itu kejadian apa yang membuat kau rasa bersalah dan Sering tidak masuk pelajaran, sering bolos, Sering kelakuan inilah itulah ya. terlalu banyak ya nongkrong-nongkrong? Iya. Berarti titik-titik masih sekolah dulu, titik-titik yang membuat Gafar rasa ini kayaknya tidak bagus ini waktu di sekolah itu apa? Jadi Di titik yang mana yang paling rasa bersalah? ada ini kan sempat dipanggil ke kantor, nah, terus itu sampai bapak juga keluar kata-kata begini. Kalau masih mau lanjut, suruh mamamu yang urus, karena kau sudah punya banyak salah begini. Soalnya sudah tidak mampu toh itu orang tua juga. Jadi bapak so angkat tangan ya Iya, ceritanya ya. Iya, Dia bilang, sudah sempat begitu memang kelakuan dulu. karena kelakuanmu jadinya papa bilang kalau kau mau lanjut kuliah apa mamamu yang urus. Iya. Jadi apa kalau tanggapannya mama bagaimana? Mama kan mau urus, cuman dikasih tahu lagi. Begini, kalau memang kau masih mau sekolah, masih mau lanjut, kasih bye-bye, jangan begini lagi, itu lagi. Nah, dikasih tahu. Memang sudah sering setiap ada masalah pasti dikasih tahu gitu. Cuman Terjadi lagi, dibuat iya. lagi. Bagaimana masih labil mungkin. Masih labil ya, Iya. belum lagi pergaulan Iya, toh. pergaulan. Waktu masih sekolah itu bergaul dengan berarti orang-orang yang juga melakukan ya kurang lebih nakal lah di sekolah ya. Ya sebagian. Sebagiannya, tapi ada juga teman-teman yang pintar. Oh, banyak. Banyak juga ya. Iya. Oke, nah waktu kejadian-kejadian masih sekolah ini saya mau gulik dulu toh. Iya. Kejadian-kejadian sekolah. Ada hal yang membuat Gafar berprestasi di sekolah itu pernah tidak dialami? Prestasi mau kan prestasi ini kan banyak toh. Iya. Mungkin kalau tidak dalam bidang pendidikannya mungkin ada olahraga kah apakah di situ yang pernah jadi prestasi? Prestasi. Atau seninya kayak bagaimana? Atau tidak ada sama sekali? Iya, mungkin cuman apa ya? Ya lomba antar sekolah lah. Lomba apa itu? Alhamdulillah dulu sempat juara 1 lomba azan. Oh, oke. Itu prestasi. Lumayan toh. Berarti kita boleh mau coba bahasan ini. Iya, coba dulu cuman Allahu Akbarnya toh supaya percaya juga netizen toh.
Jangan bangun orang dikira sholat subuh. Apa? Mau dengar saja Allahu Akbarnya saja toh? Kira bagaimana bunyinya itu? Boleh nih mulai. Boleh sekali. Oke. Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau insaf saya. Coba ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Saya ini langsung insaf waktu dengar suara ini. Aduh. Keren. Makanya wajar juara 1 ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Cuman saya dengar ini ya. Ada kisah yang sempat netizen masukkan sama saya ini bahwa pernah kata ditinggal nikah. Atau si lari yang ditinggal bukan itu, kalau si lari kan baku bawa lari. Nikah lari toh. Kalau ini kau yang ditinggalkan. Coba cerita dulu kenapa bisa? Berarti waktu masih muda, waktu masih sekolah memang sempat pacaran. Sebenarnya kalau di ini kan, kalau di mungkin lingkunganku itu kata-katanya bukan pacaran kayak apa, komitmen. Asik. Taruh. Ya, taruh. Anak muda sekarang gitu taruh ya. Kan pacaran haram lah. Oke, jadi bahasanya taruh lebih ke agama begitu ya. Luar biasa memang ini. Terus di situ ada kan cewek yang dekat lah. Boleh tahu namanya siapa? Inisialnya saja. N. Oh N. Iya. Ada temanku juga namanya N. Cuman kalau N itu ada dia punya juga. Jangan itu tahu. Bukan mungkin. Bukan N yang lain ya. Iya. Terus bagaimana kisah selanjutnya ini? Di situ hubungannya agak lama. Kalau boleh tahu berapa lama? Dari 1 tahunan lah. Oh, belum lama. Ya, maksudnya untuk apa ya? Untuk anak muda atau anak SMA begitu, 1 tahun itu sudah lama ya. Karena apa ya? Karena mungkin begitulah. Masih penasaran dengan yang lain. Iya betul lah. Terus bagaimana kisahnya sampai bisa ditinggalkan ini? Saya juga ini tentang itunya, entah dijodohkan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Cuman waktu itu saya itu jalan, maksudnya ada kayak kumpul-kumpul dengan teman begitu di pantai. Tiba-tiba dia kasih kabar. Dia kasih kabar secara langsung atau melalui teman? Dia chat. Oh, chat. Dia chat. Dia bilang begini, saya mau dikasih kawin. Asik. Terus saya percaya kan. Tapi masalahnya pertama saya pikir masih sekolah. Kan? Oh, masih waktu itu kelas berapa? Kelas 3, awal kelas 3 atau baru akhir. Oh, antara kelas 2 dan kelas 3. Antara kelas 2 dan kelas 3. Makanya waktu itu tidak percaya. Iya. Ini maksudnya kan masih sekolah. Jadi tidak percaya, dan terus orang yang dekat sama dia juga kasih tahu masih belum percaya. Kan nanti dekat-dekat sudah mulai ada tanda dibikin tenda. Waktu pertama lihat dibuat tenda, ada tanda-tanda, bagaimana perasaannya Gafar? Bagaimana? Maksudnya kan ini ikhlas. Ya ikhlas, cuma mau bagaimana lagi, kita masih sekolah, jadi belum terlalu berpikir ke sana. Kenapa tidak waktu itu Gafar tidak berpikir, kenapa bukan saya? Ada sempat berpikir seperti itu? Tidak. Kenapa waktu itu tidak sampai sempat berpikir, kenapa tidak saya saja dengan sadar diri? Sadar diri di posisi apa? Banyak.
masih sekolah juga, belum ada pikiran ke sana, bahkan sekarang belum ada pikiran mau ke sana. Oke, berarti memang jadi sadar diri, mending ikhlaskan saja. Jadi sekarang mantan ini dulu ini sudah bahagia dengan yang Ya, alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Sempat pernah ketemu sekarang ini? Tidak ya. Takutnya nanti kalau ketemu nanti kembali bersinar-sinar. Ya, gitu. Aduh, bukan nanti silariang kau dan dia nanti, toh? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Jadi sudah ikhlas ini, ikhlas. Apakah ada yang baru sekarang juga? Atau jangan dulu? Atau bagaimana? Untuk sekarang ada sih. Ada juga. Sudah pacaran atau masih taruh juga kayak kemarin? Kalau pacaran belum. Cuman komitmen saja. Jadi bagaimana caranya Gafar ini bicara komitmen sama perempuan? Sementara kemarin waktu masih SMA sudah sempat komitmen ini, tapi ditinggalkan. Jadi begini, saya bilangnya sama dia begini. Saya sudah pernah ditinggalkan yang begini-begini, cuman terus kejadiannya begitu kan, ditinggalkan begini-begini. Jadi nanti terserah kau dan gitu. Kalau memang ini kamu serius, kalau tidak. Iya, terserah. Berarti tidak komitmen dong. Tidak, maksudnya begini, kita komitmen tapi kasih kebebasan sama ini biar dia biar dia seharusnya komitmennya ya sampai menikah. Tapi begini, ada tapinya. Tapinya kalau saya jadi harus komitmennya seharusnya kayak begini, Gafar. Mungkin di usiamu sekarang berapa? 18. Oh, masih muda sekali ya. 18 berarti anggap usia 25 tahun. Saya pasti lamar kau. Anggap. Itu komitmennya. Saya lamar mungkin dengan posisi saya sudah jadi orang yang luar biasa mungkin di situ, toh sudah punya mobil barangkali, sudah sukses toh. Nah, itu baru komitmen. Tapi kalau kau tidak sabar menunggu saya sampai usia 25 tahun, saya bisa membebaskan kau untuk pergi. Berarti bukan komitmen. Berarti namanya bukan komitmen. Begitulah intinya. Namanya begitu. Gombal. Nah, itu gombal saja. Gombalnya para lelaki. Maksudnya mau kasih kejelasan kalau begitu, kayak kau tunggu saya sampai umur sekian. Itu kayaknya belum terlintas. Nah, makanya kalau kamu tipsnya seperti tips dari saya begitu komitmenku. Saya bilang kalau kau sabar tunggu saya sampai usia begini, oke. Kan tidak ditahu tuh jodoh toh. Nah, siapa tahu memang dia jodohmu atau memang bukan dia, ya kan tidak tahu. Kan dilihat kesetiaannya ini sebenarnya. Gitu. Tapi ya sebenarnya lumayan keren ini kisah cintamu ini toh. Kita ya begitulah anak muda toh. Tapi kalau diingat-ingat lucu. Lucu, memang lucu. Tapi waktu acaranya mantan ini sempat hadir. Iya. Dari nyanyi malam. juga, nyanyi. Oh. Sempat datang. Jadi bagaimana perasaan datang di nikahannya? Bukan mantan saya bilangnya, waktu itu masih komitmen. Tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Bagaimana perasaan? Tidak menangis waktu itu toh? Oh, tidak apa-apa. Tidak ada juga. Tidak ya. Atau air mata menetes 1-2 tetes. Tidak ya. Jadi pasrah saja. Setiap ini kan pasti dipikir biarnya mungkin jodohnya. Waktu ya kan biasa ada penjamuan terakhir itu. Jabat tangan apa? Tempat jabat tangan. Tapi habis jabat tangan pulang. Tidak ada kata-kata dibisik sama yang laki-lakinya. Ketika apa tidak toh? aman ya. Justru pegang tangan juga dengan calonnya. Atau calonnya ini baku kenal sama Gafar? Tidak. Kira teman sendiri. Oh tidak ya. Kalau teman sendiri kenapa? Keningnya. Cium-cium keningnya dengan ini ya. Dengan tangan. Aduh, begitulah ya kisah cinta ya. Tapi berarti sekarang ini gini, itu kan masa lalu semuanya ya, masa lalu. Artinya pasti Gafar punya rencananya ini kalau dalam percintaan bagaimana? Sebenarnya belum terlalu berpikiran untuk ke situ ya. Cuma mengikuti zaman saja ya. Mengikuti saja. Ya, kalau anak muda sekarang tidak punya pacar dibilang homo. Ya toh? Kalau pacaran juga dibilang nakal, tidak pacaran juga dibilang homo. Jadi begitulah.
Jadi kau ini ya yang penting tidak dibilang homo. Iya. Yang penting Maksudnya ikuti saja. ikuti saja. Iya. Tapi tidak untuk serius tidak. Iya. Seriusnya ini rencanamu ini kalau kau pikirkan ke depannya, kapan rencanamu serius untuk lebih untuk ke depan? Ya Allah kalau sudah Suksesmu ini bagaimana? Oh, seperti apa? sudah bisa mewujudkan impian. Impiannya. Iya. Terutama bagikan orang tua pasti. Ini orang tua Iya, dulu. fokusnya orang tua dulu. Memang rata-rata seperti itu ya, Iya. anak muda. Tapi saya lihat memang kebanyakan juga anak-anak muda. Ya betul memang ingin fokus bahagiakan orang tua dulu, baru untuk masa depannya. Tapi jarang yang punya komitmen. Maksudnya komitmen terhadap impiannya itu. Iya. Rata ya bodoh, biasa aja dulu, tidak usah berpikir seperti itu. Berarti sekarang kuliahnya di mana? Di UIN, Oh, UIN. Dato' Ambil Karamo jurusan Palu. apa? perbankan syariah. Berarti rencana mau jadi pegawai bank ini. Rencana. Rencana. Kalau selesai kuliah tidak kerja, jadi bagaimana sudah? Ada Mac. Oke. Berarti tidak terlalu berharap Iya, ya. tidak terlalu berharap juga. Karena kan memang banyak juga kan yang sudah sarjana. Oh. Nah, yang terakhir ini Gafar. Untuk planningmu ini kan. Biasanya kan orang ada yang kuliah ya, ada Iya. juga yang kuliah yang kuliah sambil usaha dan lain-lain. Nah, kalau kau sendiri ini kan sekarang saya dengar itu diajar jadi pengusaha. Kenapa Gafar tertarik berwirausaha? Apa sih yang membuat kau suka begitu dan? Kan kalau kita kerja sambil kuliah kita harus memilih kita kerja atau mau kuliah, karena kalau dijalani dua-duanya sudah pasti rusak salah satunya. Karena tidak bisa membagi waktu, tidak bisa fokus ke satu titik. Iya. Tapi kalau usaha ini dalam kurung make ya, usaha bisnis yang bisnis. iya. Oke. Kalau di sini kita itu bebas waktu. Jadi waktu kuliah ada, waktu iya, jadi tidak terikat. Jadi enak ya. Enak. Jadi memang seperti itu, karena memang Mac ini tuh membuat visinya Mac ini sebenarnya seperti itu. Karena caranya para mahasiswa ini bisa sambil punya penghasilan, ambil juga kuliahnya bagus, terganggu. Memang ini sebenarnya visi. Berarti memang kalau pesannya untuk sekarang lagi mungkin kuliah atau ya jadi pesan saya buat teman-teman yang ini yang masih kuliah sambil kerja itu tidak salah sebenarnya. Cuman kan pintar-pintarnya kita bagi waktu saja. Kalau yang cuman kuliah coba-cobalah mandiri dari sekarang. Mandiri dari sekarang. Buka usaha sendiri untuk membantu biaya kuliah. Minimal tidak memberatkan beban orang tua. Oke, tidak membebani orang tua ya. Itu kan itu selesai kuliah juga niatnya pasti itu biar punya kerja, tidak membebankan orang tua. Itu saja sebenarnya. Itu saya sebenarnya. Nah, kalau dalam percintaan tidak ada yang mau mau dikasih pesan ini sama teman-temannya kita ini. Luar nih teman-teman milenial. Kau sudah merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan, rasanya ya sudahlah, lucu atau sedih itu kau sudah lewati. Jadi mana sih? Ini pendapat. Silakan. Begini, menurut saya itu cinta itu kayak mitos. Mitos berarti tidak jelas, tidak iya, apa-apa. belum. Dan mitos itu bagai puisi. Apa puisinya? Puisi kan menarik tapi sulit untuk dimengerti. Asik. Kadang diceritakan hanya untuk menimbulkan ilusi dan halusinasi. Tapi tak masalah karena mitos hari ini kita dapat berkomunikasi. Asik. Keren ya. Jadi memang ya cinta itu mitos ya, yang cuman menjadi halusinasi.
Tapi tidak sih juga. Kan cuman pendapat pribadi. Pendapat ya. pribadi ya. Mungkin kedepannya bisa berubah pendapatnya. Oke. Nah, udah berapa menit ini? Kayaknya bincang-bincang kita pada malam hari ini mungkin ya 11 12 lewat 16. Oke. Nah, oke. Mungkin ya itu ya kesempatan yang Ya, terima kasih kasih nih Bung Faria sudah bincang-bincang, sudah memberikan ya kisah-kisah menarik lah ya, yang saya bilang menarik sekali. Jadi mungkin ya next time teman-teman yang milenial yang ada di luaran mungkin bisa juga belajar